Nama saya Hikmah. Saya menikah dari 14 tahun. Suami saya 19 tahun, mempunyai anak 3. Hikmah dan suaminya, Cakra, adalah salah satu dari banyak pasangan di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara yang menikah di usia yang sangat muda. Kesulitan ekonomi membuat orang tuanya yang juga nelayan menikahkan Hikmah dan anak perempuan mereka sedini mungkin untuk mengurangi beban keluarga. Cakra yang juga nelayan pergi melaut setiap hari dibantu anak pertama mereka, Saiman. Ya, saya punya 3 bersaudara. Saya menikah ya buat ngurangin beban aja. Dari seandainya bapak dapat duitnya buat beli beras segini, pas saya udah nikah jadi kurangin gitu. Selain Hikmah, salah satu saudara perempuannya juga menikah sebelum berusia 16 tahun. Di Kalibaru, Cilincing, pernikahan anak marak terjadi. Pada 2022 tercatat 19 kasus, sementara pada 2023 terdapat 14 kasus. Meski angka tersebut menurun, Cilincing memiliki rekor tertinggi dalam pernikahan anak di Jakarta Utara. Mengapa hal ini masih terjadi? Saya ingin mencari tahu apa yang menyebabkan pernikahan anak masih banyak dilakukan di wilayah pesisir Jakarta. Sebagai distrik dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-7 di DKI Jakarta, sebagian besar warga Kalibaru bekerja sebagai nelayan, buruh kapal, pengupas kerang hijau, dan pembuat ikan asin. Ya paling bapak kalau lagi dapat kadang 200. Kadang kalau sampai rumah kadang namanya buat beli beras paling sisa duit cuman 70.000. Ya bisa dibagi Kak. Jadi kayak semacam kita itu kan harus bisa mandiri gitu. Bapak cuma dapat segini, biasanya dikasih duit 5.000, ya 2.000-an rata. Masyarakat di Kalibaru menggantungkan hidupnya pada laut. Meski begitu, sejak tahun 80-an, Teluk Jakarta sudah tercemar sampah serta limbah pabrik. Kerusakan lingkungan kini diperparah dengan jumlah pabrik yang bertambah, serta reklamasi yang menggerus daerah tangkapan ikan. Teluk Jakarta ini kan menjadi tempat sampah besar ya, tong sampah besar dari semua limbah manusia, baik itu plastik maupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di seputaran Jakarta. Di sisi lain juga ada permasalahan yang menurut kami cukup krusial, yaitu terkait dengan reklamasi. Ketika lautnya ditimbun, otomatis arus laut itu berubah dan itu berdampak pada hasil tangkapan mereka. Pak Wakit yang sudah melaut selama 20 tahun merasakan dampak negatif kerusakan lingkungan terhadap hasil tangkapannya, khususnya dengan hadirnya kawasan industri serta limbah pabrik. Sekarang udah nggak bisa masuk ke lokasi yang dilarang sekarang. Dulu kan bebas, yang harusnya kan airnya tuh putih tuh. Jadi kan ikan kadang-kadang pada mabuk gitu, pada ngambang lah gitu, ngaruhnya tuh. Nggak kayak biasanya kan kalau istilahnya nggak kena limbah dia tuh, kadang-kadang ikan kan di dasar laut. Tak hanya kerusakan lingkungan, krisis iklim juga mempengaruhi ritme kehidupan nelayan. Dulu, setiap musim angin timur, nelayan mudah melaut dan menangkap ikan karena cuaca yang cerah. Kini, angin tak lagi bisa diprediksi. Pendapatan mereka pun semakin tidak menentu. Bedanya biasanya kalau bulan-bulan 2, bulan 1 kan udah lain lah gitu, teduh nelayan tuh. Anginnya sekarang tiba-tiba bulan 4 masih ada gitu, angin kenceng. Udah lain lah. Ya dulu mah sering sih, paling banyak karena 1 juta, paling kecilnya 300. Ya sekarang ya bisa mencapai 300 lah paling gede itu. Kasus pernikahan anak juga terjadi di beberapa wilayah pesisir utara Jawa. Karena pendapatan terus berkurang, para orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya lebih cepat, khususnya anak perempuan. Memang dianggap ya perempuan ya urusannya cuma dapur, sumur, kasur gitu. Maka sudah di titik itu, maka anak-anak perempuan ini diminta untuk lekas menikah gitu dalam rangka untuk mengurangi beban keluarga. Padahal, perempuan yang menikah dini sangat rentan menjadi korban kekerasan rumah tangga. Terlebih dengan maraknya praktik nikah siri di wilayah pesisir. Hal ini diungkap oleh lembaga non-profit Rumah Kita Bersama yang meneliti isu ini di Kalibaru sejak tahun 2017. Lebih sensitif, emosional, kemudian seringkali kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Karena tingginya KDRT mungkin ya lebih relevan udahlah kawin siri dulu aja. Kalau seandainya baik lanjut nikah isbat, kalau enggak ya cerai. Selain risiko itu,
beban yang harus ditanggung perempuan juga meningkat berkali lipat. Dengan pendapatan suami yang tidak menentu, Hikmah harus membantu menghidupi keluarganya dengan bekerja serabutan. Selama 1 tahun belakangan, ia rutin berjualan di warung tiap sore, dibantu 2 anaknya. Biar nggak tidur aja gitu, biar bisa nyimpen duit gitu, biar bisa buat simpanan aja. Sananya kalau waktu sakit ada uang warung bisa dipakai. Sekarang kita harus lebih semangat lagi gitu, biar bisa menyukupi anak bisa sekolah. Memang, data dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyebutkan bahwa 48% kebutuhan ekonomi justru ditanggung perempuan dalam masyarakat pesisir, terlebih ketika suami tidak bisa pergi melaut. Dampak yang dirasakan oleh perempuan tentu beban yang berlipat ganda gitu ya. Mulai dari mereka harus memastikan keluarganya itu tetap bisa makan gitu ya. Jam kerja mereka itu meningkat. Ketika suaminya tidak bisa mendapatkan hasil tangkapan, maka perempuan yang dipaksa untuk kemudian mencari hutangan biasanya. Kemudian juga belum lagi mereka harus memutar otak, biasanya perempuan memilih untuk bisnis dan lain-lain. Dengan hadirnya krisis iklim yang memperparah tren pernikahan anak, lantas apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi isu ini? Selama ini kan kalau orang tua melihat anaknya nganggur ya tidak sekolah, mereka akan dikawinkan. Kalau mereka kedapatan hamil di luar perkawinan, mereka akan dikawinkan. Kalau mereka, tetapi sebaliknya, kalau sekolah berkontribusi untuk menguatkan mereka, menemani masa remaja mereka dengan pengetahuan yang dibutuhkan oleh mereka, saya kira mereka sendiri juga tidak akan terjebak pada kekerasan seksual karena mereka sudah paham dan mereka skillnya semakin meningkat, pendidikan semakin panjang. Di Kalibaru sendiri, mayoritas warga hanya menyelesaikan sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Sebagian lainnya bahkan tidak lulus SD dan tidak bersekolah. Lalu, apa harapan Hikmah bagi anak-anaknya? Saya lulusan SD, suami saya juga lulusan SD juga. Ya ada sih penyesalan kenapa saya bisa nikah muda, tapi ya mau dibilang apa ya, orang ekonomi, ilham, pengennya jadi polisi, saya kira mau jadi dokter. Di luar sana biarin aja lah bisa nikah muda. Tapi kalau saya pengen ngebahagiain anak saya mau berjuang biar anak saya itu sekolah tinggi dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.